Tapi aku malu. Ya Allah, jadikanlah aku manusia yang lebih pede. Gimana ya, biar aku bisa lebih pede? Hai sobatnya Syifa, kenalin aku Syifa Kennedy. Selamat datang ya. Di sini aku bikin banyak video, silahkan ditonton. Aku juga bikin banyak playlist. 1, 2, 3, 4. Sebenarnya banyak lagi sih, jadi dikepoin aja ya. Happy watching. Oh iya, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya, biar dapat pemberitahuan setiap kali Syifa Kennedy upload video baru. Halo, assalamualaikum semuanya. Syifa Kennedy di sini. Apakah kamu yang nonton adalah seseorang yang pemalu tapi pengen sebenarnya jadi orang yang bicaranya blak-blakan? Atau kamu sering sedih karena diabaikan pas ngobrol di diskusi terus pengen suara kamu juga didengar? Atau apakah nilai keaktifan kamu di kelas nurun gara-gara kamu orangnya nggak berani speak up kayak teman kamu yang lain? Tentunya bukan kesalahan kamu terlahir jadi orang yang mungkin sedikit pemalu ketimbang orang-orang pada umumnya. Kalau kita perhatiin ya, banyak memang di antara orang-orang sukses itu punya percaya diri yang cukup. Karena kalau berlebihan namanya lebay. Hal yang berlebihan tentunya nggak bagus. Sama juga dengan rasa percaya diri. Sebenarnya nggak salah jadi orang pemalu. Bahkan rasa malu itu sebenarnya perlu untuk mengontrol diri kita. Tapi jangan jadiin rasa malu itu menjadi penghambat kita untuk berkembang. Kenapa sih percaya diri itu penting kita punya? Kita bisa lihat misalnya ada teman kamu nih atau teman kita, katanya dia mau jadi pengusaha. Oke, mulainya dari bawah, dari nol. Dia mau jadi bisnismen yang punya bisnis kecil-kecilan dulu nih. Tapi gimana dia mau mempromosikan produk atau jasanya, gimana dia mau nge-share ke teman-temannya kalau dia punya usaha, kalau dia sendiri malu dan nggak pede untuk nge-share itu. Dia nggak pede untuk menawarkan barang dan jasanya ke teman-temannya atau bahkan ke media sosial yang dia punya. Gimana orang bakal tahu dan kenal dengan produk atau jasa yang mau dia tawarkan? Contoh kedua, ada teman kamu atau bahkan kamu sendiri, aku pengen jadi penulis novel kah, atau penulis kumpulan puisi kah, tapi kamu nggak pede ngelihat atau ngebaca tulisan kamu sendiri dan nggak pede buat coba ngirim naskah ke penerbit misalnya. Gimana dong? Atau nih keseringan kasus, teman-teman aku juga banyak yang begitu. Mereka pengen jadi beauty vlogger. Mereka punya bakat, punya passion di dunia makeup dan kecantikan. Tapi ketika ngelihat video mereka yang udah mereka bikin, mereka udah nggak pede, mereka udah insecure duluan ngelihat video ini. Lah, gimana dong? Kayaknya aku aneh deh di video ini gitu. Ya, jadinya videonya nggak diupload. Nggak jadi deh jadi beauty vlogger ya. So sad ya, but true ya. Bener. Kalau kita sendiri masih nggak percaya sama kemampuan kita sendiri, gimana orang lain mau percaya sama kita? Oke, jadi kamu nggak perlu mikir. Di sini aku kasih tips gimana caranya biar lebih percaya diri. Ya, ini juga by experience dan juga hasil aku mengamati orang-orang di sekitarku. Siapa tahu tips ini bisa works di kalian. So, tonton sampai habis ya. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya, biar dapat pemberitahuan setiap kali Syifa Kennedy upload video baru. Guys, memelihara negative thinking itu cuma bikin tambah pusing. Emang klise ya, kayak berpikirlah positif, mulailah pagimu dengan positif, isilah hari-harimu dengan positive talks gitu ya. Karena itu berpengaruh bagaimana cara kita mikir, hormon kita bekerja, gimana hormon kita akhirnya mempengaruhi tubuh kita, mempengaruhi tindakan apa yang mau kita bikin gitu. Banyak deh kalau kalian mau baca gimana peran dari neurotransmitter di otak kita yang hubungannya itu dengan negative thinking tuh banyak. Jadi teman-teman bisa search lah lebih banyak tentang itu. Kalau misalnya hari-hari kamu itu udah dimulai dengan ketakutan, takut salah lah, gelisah, bener nggak ya ini aku lakuin, takut orang bakal nggak ngasih tepuk tangan kalau kamu berani tampil misalnya, dan sejumlah pikiran-pikiran negatif jelek lainnya, singkirkan itu guys. Kenapa? Karena pikiran negatif itu cuma buat kamu nggak bisa menghargai diri kamu sendiri. Padahal asli kamu itu adalah orang yang berbakat. Orang-orang lihat kamu itu sebagai orang yang berbakat, tapi nggak punya pede aja dia. Gitu. Ketika kamu ngerasa ragu, penuh kebimbangan, gak pede, minder, padahal kamu punya bakat, itu yang membuat kamu gak sukses, gak maju, gak berkembang. Yang kedua, kamu perlu temukan apa sih kekuatan atau kelebihan kamu. Nah, itu penting. Kalau kamu bisa menyebutkan 10 kelebihan atau kekuatan kamu dalam 10 detik, selamat. Berarti kamu adalah orang yang bebas dan nggak bingung lagi kalau ada orang nanya apa kelebihan kamu, karena mereka yang tidak percaya diri kebanyakan tidak dapat
mengetahui kekuatan atau kelebihan diri dia sendiri gitu. Jadi dia berfokus pada kekurangannya aja, padahal sebenarnya dia punya passion yang dia tuh sendiri nggak bisa lihat. Atau nih, koreksi diri masing-masing ya. Boleh jadi kita nggak bisa ngelihat kelebihan kita gara-gara kita sibuk ngurusin kelemahan orang lain. Makanya guys, kita harus percaya kalau kita tuh unik, kita punya kelebihan pasti. So, bagi yang masih bingung dengan kekuatan atau kelebihannya, silahkan tulis sekarang. Kalian bayangin 3 kekuatan atau kelebihan kalian itu, dan itulah modal kalian untuk menjadi lebih percaya diri. Oke? Untuk semua hal, preparation is a must gitu ya. Dengan persiapan itu kamu akan lebih percaya diri. Jadi wajar aja kalau kamu mungkin masih malu-malu, masih belum pede karena kamu belum terbiasa dan belum latihan. Ketika kita tahu kelemahan kita, bahwa kita orangnya emang kurang percaya diri dan pemalu, kita harusnya ngelihat lingkungan kita. Apakah lingkungan kita mendukung untuk kita lebih percaya diri atau malah sebaliknya? Maka pilihlah lingkungan yang benar-benar bisa membuat kamu lebih percaya diri. Jika sekarang kamu berada di lingkungan yang sering ngebully, yang sering ngejulit, suka kritik tanpa ngasih solusi, ayo migrasi, kita migrasi ke daerah yang baru. Ups, maksudnya ke lingkungan yang baru. Ke lingkungan yang membuat kamu lebih nyaman. Kita cari circle yang benar-benar bisa support satu sama lain, bukan malah menjatuhkan. Kalau kita hidup di lingkungan atau di teman-teman yang suka nyinyir, kita nggak akan jauh-jauh dari itu guys. Kalau kita hidup di tengah-tengah orang yang suka galau, kita juga bakal ikut-ikutan sering galau. Ayo coba cari kira-kira siapa teman-teman di sekitar kalian yang bisa kalian jadikan teman, yang bisa kasih dampak positif, yang bisa kasih semangat untuk kalian bisa berkembang. Bukan berarti kita pilih-pilih teman ya, tapi kita berusaha menjadi teman yang terpilih juga. Jangan follow akun gosip semua bun. Follow tuh akun-akun yang kayak self-development, akun-akun yang ketika kamu baca sharean mereka, kamu jadi lebih semangat, lebih termotivasi. Atau nonton YouTube Shiva Kennedy, ada 150 video, silahkan nonton. Semoga teman-teman juga bisa semangat karena videoku. Karena jujur, lingkungan sangat berpengaruh dan aku sudah mengalami itu sendiri. Ketika aku lagi malas, ketika aku lagi galau, nggak jelas, terus ada teman aku yang bilang, Shiv, ngapain? Lagi ngapain? Belajar yuk, gitu. Pas waktu itu aku lagi nggak mood, terus lagi galau, tiba-tiba diajakin belajar, tiba-tiba diajakin diskusi. Itu memberikan semangat aja bahwa untuk apa aku galau-galauan gitu. Toh nih teman-teman aku ada untuk nge-cheer up aku terus, kayak gitu. Kalau misalnya kalian mau tahu kepribadian seseorang, lihat aja tuh, lingkaran pertemanannya itu siapa-siapa aja, dan gimana sih sifat-sifat teman-teman dekatnya. Biasanya tuh kurang lebih sama kayak gitu. So, pastikan kalian berada di tempat yang tepat. Selanjutnya adalah inisiatif lah untuk memulai pembicaraan ya. Jadi ketika kamu pergi ke suatu daerah mungkin, atau kamu masih jadi orang baru di daerah tersebut, nggak harus SKSD sih, tapi lebih ke inisiatif untuk membuka pembicaraan. Nggak apa-apa, nggak masalah kalau emang introvert dari sononya gitu kan, tapi orang yang berani berinisiatif untuk membuka pembicaraan atau berani menyapa ketika dia misalnya ditemukan ya oleh orang baru, itu adalah suatu hal yang luar biasa sih. Jadi kita bisa berusaha coba membiasakan itu gitu. Siapa tahu ntar orang yang kita ajak komunikasi bisa jadi orang yang bakal jadi perantara kita untuk dapat rezeki gitu ya. Waktu itu aku punya cerita. Jadi mamaku datang ke sebuah pesta temennya, anaknya nikah gitu. Terus mamaku memang orangnya sama ya kayak aku, misalnya kayak berani ngomong duluan, inisiatif bicara duluan gitu, mulai percakapan. Nah ternyata ibu ini yang di sebelah ini adalah yang punya wedding organizer itu, nikahan itu gitu, dan ibunya welcome juga. Kebetulan adik aku ini lagi kayak sukanya nge-MC gitu loh, kayak belajar jadi MC juga sih. Udah lumayan sih, beberapa kali dia udah coba megang event juga. Dengan friendly-nya si ibu yang punya wedding organizer ini kayak nawarin ke mamaku, jadi kalau ntar ada acara bisa ngeliat, terus bisa nyoba juga kalau bisa ada kesempatan nanti gitu. Jadi ya berusahalah gimana ya, berinisiatif untuk memulai percakapan. Siapa tahu orang yang kamu ajak bicara itu orang yang menjadi perantara rezeki kamu gitu. Jadi ya itu salah satu tips yang bisa kamu lakukan untuk memulai rasa percaya diri, itu adalah berani berinisiatif untuk memulai percakapan atau pembicaraan dengan orang lain. Aku
aku sudah merasakan sendiri. Dulu aku awalnya ikut kegiatan ilmiah, terus aku bisa presentasi di kegiatan ilmiah, aku bisa juara 1. Bukan karena aku hebat, jujur, bukan karena aku hebat, tapi itu berawal dari keberanian. Kalian bayangin suatu rumah yang megah, itu kan awalnya dari pasir, butir pasir yang kayak diremehkan ya guys. Tapi kalau nggak ada satu butir pasir, gimana mau bikin rumah yang megah dan bagus gitu. Awal dari ketika kita mau berkembang lebih dari versi kita yang sekarang itu adalah kita berani mencoba dan berani mengatakan iya ketika ada opportunity yang datang. Jadi waktu itu awalnya aku masih di kuliah S1 gitu. Terus ada guruku bilang, "Syifa nih ya ada ini, bawain papernya, terus nanti kamu presentasi." Terus aku bilang, "Berarti saya harus presentasi ya dok, di orang rame gitu dok. Terus saya harus paham berarti ya dok tentang materinya, karena kan saya harus tanya jawab berarti ya dok." Iya betul gitu. Di situ aku men-challenge diri aku sebenarnya nggak pede juga kan. Bayangin aku masih anak kuliah S1 biasa, terus yang lain tuh udah pada dokter-dokter, ada yang PPDS juga. Terus aku tawarin ikut di situ presentasi. Terus pernah juga eventnya itu bahasa Inggris, dan aku bilang iya. Padahal aku tahu sebenarnya aku belum bisa gitu, belum mahir juga gitu, tapi I said yes gitu guys. Jadi ketika ada opportunity yang datang, ketika kalian mau memulai untuk percaya diri, salah satu tips yang paling jitu adalah kalian bilang iya untuk opportunity yang ada depan mata gitu. Bisa jadi itu yang menjadi batu loncatan kalian untuk bisa lebih percaya diri lagi, untuk bisa lebih membangun diri kalian lebih bagus lagi di versi yang sekarang. Itu perlu latihan guys, itu namanya jam terbang. Say yes for that gitu. Karena kalau kalian nggak mulai sekarang, kapan lagi mau dimulai gitu? Kapan lagi nih ketidakpercayaan diri ini saya simpan? Ini aku share itu karena aku pernah alamin kayak gitu juga. Aku pernah ada di posisi teman-teman mungkin yang sekarang kurang percaya diri, pemalu, minder dan sebagainya. Tapi percayalah, kalau kalian coba, kalian mulai dari sekarang, itu belum terlambat gitu. Masih banyak hal yang bisa kalian explore nantinya. Terus ini adalah penting ya guys, latih bahasa tubuh. Karena kalau misalnya orangnya tuh suka nunduk, jalan bungkuk gitu ya, pokoknya bahasa-bahasa tubuh yang menunjukkan ketidakpercayaan dirian seseorang itu sangat berpengaruh. Jadi sekarang kalian mulailah latih gitu kan, berdiri atau jalan, atau gimana cara menatap orang lain, lawan bicara kita, antusias misalnya dalam suatu percakapan, itu perlu dilatih sih guys kalau menurut aku. Ini juga pernah aku rasakan dan itu hanya membuat aku semakin terpuruk ya. Lihat ke atas lagi, itu kayak kita capek, kayak kita tuh masa nggak bersyukur sama diri kita, sama potensi kita, nggak menghargai proses kita yang sekarang. Kita cuma ngeliat orang yang udah sukses, padahal mungkin ada di belakang itu banyak hal yang sudah mereka lewati, sementara kita belum sampai ke tahap itu. Itu yang membuat kita kayak makin turun mentalnya, makin jadi minder dan nggak percaya diri. Orang lain itu lihat, tapi jadikan kayak, oh ini yang bisa aku ambil dari dia, misalnya kepercayaan dirinya aku ambil, maksudnya aku bisa imitate itu. Terus misalnya cara bicaranya yang teratur, itu aku mungkin bisa tiru. Ya nggak harus imitasi orang full plek-plek imitasi, enggak gitu, tapi ada hal-hal yang bisa kamu ambil secara positif dari dia gitu. Tapi jangan bandingin, kamu misalnya yang baru bikin video YouTube sama aku yang udah 2 tahun bikin YouTube, itu pasti akan beda, mulai dari misalnya dari respon orang, jumlah subscriber dan segala macam. Tapi itu nggak masalah guys, itu proses gitu. Itu sih yang menurut aku poin yang paling penting juga di antara poin-poin yang sudah aku sebutkan sebelumnya. Stop comparing yourself with others, karena ya memang jalan kita tuh berbeda, proses kita berbeda. Ini juga pengingat bagi aku pribadi, karena memang ya kalau kita melihat sosmed itu pasti aja kayak kita akan membandingkan diri kita dengan dia gitu. Tapi kita harus bisa memanage itu, kita harus bisa kontrol itu. Oke, jadi mungkin itu aja beberapa tips dari aku. Semoga teman-teman bisa dapat hikmah atau bisa kalian jadikan take home message. Dan teman-teman juga boleh ngebantuin nge-share video ini ke medsos yang kalian punya dan tag aku ya, bisa di Instagram tag @HFKNDI, nanti aku akan repost. Semoga apa yang kita share bisa bermanfaat untuk teman-teman kita di luar sana, teman-teman yang sedang berusaha untuk percaya diri juga. Ini loh aku dengan kelebihan dan kekurangan aku gitu. Aku tunggu sharingannya di bawah untuk tips dan cerita lainnya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe dan aktifin loncengnya biar teman-teman dapat pemberitahuan khusus setiap Syifa Kennedy upload video baru. Dan be my friend on Instagram @sjfkennedy. Jangan lupa aku bikin 150 video lebih dan aku ada playlistnya gitu. Jadi bagi teman-teman yang baru nonton atau baru mampir di channel YouTube ini, silahkan cek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.